Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi pada video kali ini seperti biasa list saham mingguan untuk periode 23 sampai 27 November 2020. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, berikut adalah list minggu lalu. Minggu lalu ada Java, ada ISSP yang non liquidnya atau yang berkapitalisasi pasar yang kecilnya, lalu ada Pegas, lalu ada MDKA, dan ada LSIP. Ini kinerjanya ISG kemarin luar biasa, masih naik lagi 3,8% selama minggu ini. Dan ini saham-sahamnya. Jadi wajar kalau sahamnya hijau semua, ISG-nya aja seger hijau. Seperti itu. Yang aneh kalau misalkan ISG hijau, kita milihnya saham yang merah kayak Kebak. Itu aneh. Nah, jadi hopefully teman-teman juga hijau semua rata-rata. Oke. Nah, sebelum masuk ke saham minggu ini, saya mau sedikit bahas IHSG tentang fenomena yang terjadi di IHSG. Jadi untuk IHSG sendiri sepanjang bulan ini itu udah naik berapa persen ya? Sebentar saya cek. Per bulan ini udah naik sekitar 12,8% untuk ISG. ISG 12,8% dan asing yang masuk. Dan asing yang masuk itu sepanjang November itu ada 6,2 triliun. Sepanjang November, it means dari tanggal 2 sampai tanggal 27 kemarin. Nanti masih ada tanggal 30 nih, tanggal terakhir tanggal 30 yang masuk segitu. Dan hari terakhir sudah mulai keluar berapa nih, 600 miliar sudah mulai keluar. Terus gimana buat bulan Desember? Itu mungkin yang jadi banyak yang menjadi pertanyaan orang-orang. Apakah bulan Desember masih akan ada window dressing? Apakah bulan Desember masih menarik untuk apakah masih ada trading opportunity? Nah, jadi kita lihat dulu. Nah, kita lihat ini saya baru compile data. Sebentar, hop. Oke. Nah, jadi ini adalah jual beli bersih asing sepanjang bulan November dan sepanjang bulan Desember. Sepanjang bulan Desember. Nah, kita lihat mostly rata-rata bulan November. Ini yang kanan ini statistik pergerakannya untuk per bulannya komposit ISG. Bulan November memang mostly merah semua. Dan luar biasanya yang tadi saya bilang bulan November tahun ini itu marketnya sangat bergairah. Marketnya naik 12,8%. Inflow-nya 6,2 triliun. Nah, kalau kita lihat di bulan November itu rata-rata memang biasanya outflow. Dan rata-rata biasanya ISG-nya memang turun. Tapi memang ada beberapa pengecualian seperti di tahun 2014 dan di tahun 2018 waktu market lagi bull-bullnya. Waktu market lagi naik-naiknya. Kalau kita lihat di sini dua-duanya ketika Novembernya inflow, Desembernya tetap outflow. Dan kalau kita cek pergerakan ISG bulan November bulan Desember ketika Novembernya inflow itu masih hijau juga. Nih kita lihat ketika Novembernya hijau, Desembernya masih hijau. Jadi probability kenaikan bulan Desember itu masih 100%, masih terjaga di 100%. Nah, terus gimana ISG buat bulan November? Apakah masih bisa? Kalau menurut saya buat bulan Desember nanti ISG masih hijau, tapi mungkin hijaunya nggak akan hijau yang berlebihan lah. Investor asing sudah punya amunisi cukup banyak. Terutama kita cek di saham-sahamnya, top summary, foreign regular net tanggal 1.
Oke, nah terutama investor asing itu udah punya amunisi di saham BRI ada 3,5 triliun, BCA 3 triliun, Telkom berapa nih 1,8 triliun dan seterusnya. Jadi mostly investor asing udah collect. Udah collect, nanti Desember ya mereka tinggal guyur. Mereka tinggal jualan, yang nampung siapa? Yang nampung ya pasti investor lokal. Investor lokal pasti akan nahan supaya apa? Supaya performanya atau window dressing yang mereka rencanakan atau mereka planning tetap berjalan. Ini ESG udah naik, mungkin beberapa institusi kinerjanya udah di atas tahun lalu. Jadi fokusnya adalah menjaga, bukan naikin lagi. Kalau tahun-tahun sebelum mungkin biasanya fokusnya naikin performa. Tapi tahun ini mungkin fokusnya menjaga aja. Nah, menjaga ketika investor lokal menjaga, investor asing bisa jualan. Tapi ya itu sekedar prediksi aja. Karena saya dari minggu kemarin pun ngarep IHSG turun, gak turun-turun pun ya salah. Saya ngarep IHSG turun pun ternyata nggak turun-turun dan artinya kan saya salah. Jadi saya pikir udahlah, kita ngurusin aja portofolio kita. Kalau udah kena trailing stop ya udah jualan, kalau belum kena trailing stop ya dimin dulu. Ya, saya belum kena trailing stop sama sekali, jadi saya agak kebingungan di market ini. Udah floating nggak turun-turun, naik juga ya segitu-segitu aja. Jadi saya sangat menunggu nih momen koreksi, kena trailing lah, biar bisa reset semua portofolionya, biar bisa mulai pilih-pilih yang baru lagi. Seperti itu. Jadi buat bulan Desember, terutama minggu pertama itu ya warning aja, hati-hati aja. Dan sepertinya bulan Desember window dressingnya nggak akan semeriah seperti biasanya, itu kalau menurut saya. Cuma ya kita harus tetap punya plan lah. Apapun situasinya, kalau ternyata dikasih bullish, bersyukur. Kalau ternyata bearish, ya kita harus siap juga, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan 5 sahamnya tanpa berlama-lama. Ini data ini bisa Bapak Ibu dapat di kalkulator window dressing. Data ini bisa dapat Bapak Ibu olah sendiri atau compile sendiri dari data bursa. Oke, langsung kita masuk ke 5 sahamnya. Jadi saham yang pertama. Jadi waktu milih 5 saham ini itu saya agak kesulitan. Kenapa? Karena saham-saham yang diakumulasi itu umumnya udah pada naik semua. Jadi kalau mau gampang sebenarnya ya saya tinggal sebut aja Telkom. Saya sebut aja Telkom akumulasi. Terus apalagi selain Telkom? Contoh lainnya Hoki misalkan akumulasi. Apalagi Weton akumulasi. Gampang kalau nyari saham yang diakumulasi, tapi masalahnya udah naik semua. Jadi waktu buat list ini saya cari lagi yang risk rewardnya masih oke, yang naiknya belum terlalu banyak, dan saya menemukan beberapa saham ini. Yang pertama itu adalah saham Asri. Nah, ini saham Asri. Saham Asri beberapa hari lalu breakout, lalu kayaknya seminggu kemarin sideways, kemarin udah mulai ada white maribazu lagi, candle. Kita lihat Asri buat bandarmologinya sehari terakhir kita lihat akumulasi. Jadi di candle ini akumulasi. Kalau kita tarik dari tanggal 23, ini pun masih akumulasi. Walaupun investor retail yang akumulasi, cuma memang di Asri ini partisipasi pasarnya besar banget karena jadi watchlist beberapa grup saham. Nah, terus gimana? Resikonya di mana kalau buat Asri? Menurut saya untuk Asri yang pasti risknya ada di sini, di swing low-nya. Risknya di sini, di swing low-nya. Rewardnya di mana? Rewardnya jangan cuma kejar di resistennya. Ini kemarin candle-nya white maribazu, volumenya bagus, potensi breakout-nya lebih kuat. Ya tinggal set aja, misalkan kalau saya bisa sampai sini, atau mungkin Bapak Ibu ada yang target profitnya di sini Pak, di harga sebelum dia jatuh, ya silakan. Nah, jadi itu tentang risk rewardnya. Ini risk rewardnya 1:1 kalau di sini 270, seperti itu. Jadi itu untuk risk rewardnya buat saham Asri. Momentumnya masih dapat, ramenya masih dapat, partisipasi pasarnya masih besar. Oke, selanjutnya itu adalah saham Tebik. Saham Tebik.
Saham tebik ini baru breakout juga, naik baru breakout. Nah, ini baru breakout, volumenya oke. Terus risknya di mana? Risknya kalau saya pasang di sini. Ini kan swing low-nya. Risknya pasang di sini. Rewardnya di mana? Rewardnya tentu pertama yang pasti resisten ini. Cuma ketika udah ada candle white merbaju, volume besar, kita tinggal cari aja reward selanjutnya di kisaran mana. Reward selanjutnya misalkan kisaran sini, sama sih. Sini misalkan 1700. Jadi risk rewardnya seperti itu. Ya, yang pasti pertama harus kesini dulu. Cuma harusnya kuat sih buat saham tebik. Ini saham tebik 2. Oke. Jadi Asri, tebik, lihat bandarmologinya ya, bandarmologi cukup oke. Sebenarnya minggu kemarin mau dimasukin, cuma minggu kemarin saya masih wait and see, dan minggu ini akhirnya berani masukin tebik. Selanjutnya saham ketiga itu adalah Pegas. Jadi saham Pegas ini masuk lagi, breakout lagi. Banyak candlenya yang polanya mirip seperti ini. Stopnya bisa di sini, oke. Pegas, oke, sip. Nah, tinggal lihat saya targetnya mau ke berapa. Nah, targetnya silakan tentukan sendiri. Kalau kesusahan, kepanjangan, rubah ke weekly. Biasanya saya rubah ke weekly. Kalau misalkan susah lihat dari daily, ubah ke weekly. Naikin time frame-nya ke weekly jadi lebih enak lihatnya. Di mana resistennya, di mana supportnya. Seperti itu. Oke, kalau kita lihat bandarmologinya, seminggu ke belakang akumulasi. Seminggu ke belakang atau sehari terakhir waktu candle sini ini akumulasi juga. Jadi ini buat saham Pegas. Oh iya, buat saham Asri. Ini sahamnya cukup high volatile. Apalagi banyak dibahas di forum-forum saham. Di forum kita juga banyak peminatnya saham ini. Jadi sesuaikan dengan risk profile-nya Bapak Ibu. Kalau nggak biasa beli saham volatile, lebih baik pilih yang lain aja. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ini adalah pizza PZZA. PZZA baru breakout, risknya ada di sini, harganya belum naik banyak. Seminggu ke belakang, PZZA seminggu ke belakang tanggal 23, kita lihat 23 akumulasi retailnya jualan, ya masih berpeluang naik. Saham Pizza Hut. Memang luar biasa akumulasi saham pizza ini dari awal Oktober ya. Dari awal Oktober udah muncul sinyal beli 10.1. Nah, dari awal Oktober akumulasinya memang luar biasa ini saham Pizza Hut. Oke, nah ini buat Pizza Hut. Cuma kekurangan dari Pizza Hut ya satu. Sahamnya belum terlalu liquid. Kita lihat Pizza Hut ya, lihat aja antriannya seperti ini. Jadi ini mirip kayak ISSP kemarin lah. ISSP kemarin boro-boro seliquid ini, boro-boro transaksinya 12 miliar. Atau SQMI udah 260 sekarang. SQMI dulu boro-boro. SQMI ini boro-boro, transaksinya dulu coba berapa? Cuma 4 miliar. Sekarang udah nyentuh 6 miliar, 7 miliar. Itu. Ini SQMI naik lagi, luar biasa. SQMI seperti itu. Jadi Asri, Tebik, Pegas, Pizza, LSIP dan yang terakhir itu adalah LSIP. Jadi dua saham yang masuk lagi itu adalah Pegas dan LSIP. LSIP kemarin waktu breakout tuh disertai akumulasi, volumenya juga besar, dia buat higher high juga, harusnya masih lanjut lagi 1-2 candle putih lagi. Untuk target sementara sampai ke berapa ya, mungkin bisa sampai 1250 lah kurang lebih, 1200 sampai 1250 sampai 1270 lah. Nah, risk rewardnya Bapak Ibu tentukan sendiri mau di berapa. Pasti di sini dia breakout seperti itu. Oke. Nah, itu 5 list sahamnya.
semoga bermanfaat. Jangan lupa dianalisa lagi, jangan asal telan, dan tetap waspada aja sih, karena marketnya sekali lagi belum koreksi. Saya sih jujur ngarepnya koreksi, dan memang sehatnya harusnya koreksi dulu sih. Cuma kalau nggak dikasih pun ya no problem, nggak masalah. Tapi kalau seandainya nanti koreksi, ada sentimen yang kuat untuk terjadi koreksi, ya Bapak Ibu harus siap sih. Seperti itu. Oke. Mungkin dari saya cukup. Seperti biasa, dianalisa lagi, jangan asal telan, dibuat trading plan-nya, jangan asal Pak Frans rekomendasi LSIP, besok beli LSIP. Terus ketika turun, ini LSIP naik lagi enggak ya? Jual di berapa ya? Bisa naik lagi atau enggak? Masih akumulasi atau enggak, dan seterusnya. Oke. Mungkin cukup sampai di situ. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video review akumulasi minggu depan. Thank you.